Selamat siang, salam sehat selalu buat kita semuanya. Untuk kuliah yang ke-9 ya, kalau nggak salah, ini masih tetap eh, bagaimana membuat database. Ya. Nah, minggu depan kalian kalian per kelompok akan diuji, ya, diuji akan diberikan suatu studi kasus, kemudian dari studi kasus ini kalian bisa buat secara langsung online, ya, bisa ditunjukkan langsung ya, ke saya dan Mas Miftah nanti, ya. Nah, untuk pertemuan hari ini eh, Mas Miftah akan memberikan eh, aplikasi. Kemarin kan database-nya sudah terbentuk dalam bentuk tabel dan sudah diimplementasikan. Nah, sekarang adalah bagaimana kita membuat aplikasi agar database ini bisa disimpani gitu ya. Misalkan contohnya adalah POM untuk pendaftaran. Nah, POM untuk pendaftaran itu kan isinya nama, NIT, dan lain sebagainya. Nah, bagaimana POM ini bisa masuk ke simpanan data dalam bentuk database tadi. Ya. Nah, minggu depan untuk kuliah terakhir daripada database ini, kalian berkelompok akan coba saya uji gitu ya, yaitu untuk penilaian praktikum dan kuliah. Nah, sudah sampai mana kalian mengerti dan bisa mengimplementasikan eh, mata kuliah dalam bab database ini. Ya, jadi kalau kalian nanti belum mengerti, tolong ditanyakan langsung ya. Mumpung ada Mas Miftah di sini, di grup juga boleh, silakan. Ya, jangan sungkan, ya. Langsung tanya saja. Ya, kalau malu berbicara, dibuat di chat aja, ya. Di chat aja nggak apa-apa. Saya kira itu pengantar saya. Silakan Mas Miftah untuk memberikan pengantarnya agar teman-teman ini bisa praktik langsung nanti untuk implementasi daripada database. Mohon izin untuk share screen, Pak. Oke, monggo silakan. Jadi nanti untuk proses, kan kemarin minggu kemarin udah belajar tentang proses merubah IRT menjadi database yang akan digunakan untuk membuat aplikasi. Sekarang di sini pada minggu ini kita akan coba membuat tampilan berdasarkan tampilan yang sederhana yang bisa memproses untuk memasukkan, membaca, mengubah dan menghapus data yang ada di database. Jadi sebenarnya kalau dalam arti materinya yaitu sebenarnya adalah materi CRUD atau kepanjangannya adalah Create, Read, Update, Delete. Nah, kemudian untuk menggunakan aplikasi yang digunakan untuk menulis skrip bahasa untuk itu CRUD dari database, nanti kita akan menggunakan aplikasi ini, Visual Studio Code. Saya share lewat chat. Kemudian nanti untuk bahasanya sendiri kita akan menggunakan bahasa PHP. Bahasa yang umumnya digunakan untuk membuat aplikasi berbasis web, seperti itu.
Kemudian di sini saya akan juga meng-share di mana karena saya rasa teman-teman mungkin belum sepenuhnya mengerti tentang bahasa pemrograman. Di sini nanti saya kasih link di mana teman-teman bisa belajar bahasa PHP secara mandiri. Berhubung saya taruh di chat lagi. Jadi di dalam pertemuan ini cuma akan membahas tentang CRUD-nya aja, seperti itu. Oke, dalam seperti biasa, untuk proses sebelum masuk ke dalam bahasa pemrograman PHP-nya, kita buka aplikasi SAM-nya dulu seperti ini, kemudian modul apa aja sama MySQL, action-nya harus di start terlebih dahulu, kemudian kita buka aja admin dari MySQL, seperti itu. Yang nantinya akan muncul tampilan seperti ini lagi. Nah, di sini kan saya akan nantinya akan fokus pada CRUD pada tabel ini, yaitu tabel buku, di mana di tabel buku ini sudah saya isi 2 data, seperti itu. 2 data yang mungkin istilahnya ini dummy, atau data yang tidak benar, gitu, seperti itu. Kemudian lanjut ke sebentar. Untuk proses pertama yang harus dilakukan teman-teman adalah membuka local disk C. Nah, di dalam local disk C ini di dalam istilahnya folder pertama kan ada yang paling bawah atau mungkin ada yang namanya folder SAM. Nah, di folder ini kalian harus buka terlebih dahulu, kemudian cari folder yang bernama htdoc. Nah, di dalam folder ini nanti kita buat folder baru lagi, yang dimana itu akan berisi skrip-skrip CRUD yang kita akan kita buat hari ini. Gitu. Kenapa harus di dalam folder htdoc dari SAM? Karena kita menggunakan database-nya milik SAM, jadi kita harus buat di dalam folder tersebut. Karena nanti kalau di luar folder htdoc akan sangat sulit untuk membaca database MySQL-nya. Kita buat foldernya namanya terserah. Kemudian kalau sudah install aplikasi Visual Code tadi, kita bisa buka folder yang kita buat tadi menggunakan Visual Studio Code. Bentar. Sambil menunggu nanti di dalam proses untuk menghubungkan antara si database dengan aplikasi berbasis web yang akan kita buat, kita perlu yang namanya sebuah penghubung atau koneksi. Nanti di dalam situs yang sudah saya kasih di bagian kanan ini, di dalam navigasi kanan ini, menu kanan, teman-teman pertama harus cari yang namanya di dalam folder di dalam tutorial PHP lanjutan, di sini kan ada kayak koneksi PHP dan MySQL. Ini teman-teman buka aja linknya.
Kemudian kita buat dari menggunakan ini. Kita langsung ke bawah di bagian ini, di mana ada yang namanya koneksi PHP seperti itu. Nah, di dalam proses skrip PHP sendiri harus dimulai dengan ini. Apa namanya? Huruf lebih kecil, kemudian tanda tanya PHP, kemudian selalu diakhiri dengan tanda tanya lebih besar seperti ini. Di dalam koneksinya sendiri, bentar. Masih loading ya. Oke, udah keluar. Di dalam nanti kalau kita buka di dalam navigasi ini atau folder, di dalam folder coba ini sendiri masih kosongan. Jadi kita buat file baru di sini. Kita namakan sama saja seperti yang di contoh dalam link tersebut, yaitu koneksi.php. Untuk ekstensinya itu harus PHP ya, jangan dikosongi atau sampai pakai ekstensi yang lain seperti itu. Soalnya kalau seperti itu nanti tidak akan terbaca sebagai skrip bahasa PHP. Kemudian untuk memudahkan teman-teman, sebenarnya teman-teman dari link yang sudah saya kasih itu, teman-teman bisa lakukan copy saja. Jadi bahasanya bisa teman-teman copy, terus kemudian teman-teman paste. Nah, di dalam MySQL Connect ini kan ada kayak host, username MySQL sama password MySQL. Nah, di dalam host ini teman-teman pakai localhost karena yang letak database-nya kalau dibuka kan kata awalnya itu adalah localhost, jadi tinggal disesuaikan aja sebenarnya. Bentar. Seperti ini di host, di pertama tetap saja nama hostnya localhost. Kemudian untuk username-nya itu karena secara default itu namanya adalah root. Kemudian untuk passwordnya dikosongi saja seperti ini. Karena emang dalam proses SEM awal atau tanpa dirubah-rubah konfigurasinya itu emang tidak memiliki password seperti itu. Kemudian di sini kan ada kayak tulisan MySQL/DB. Ini harus menginputkan nama database sesuai dengan nama database yang teman-teman buat di dalam MySQL yang ada di localhost PHP MyAdmin. Di sini nama database yang saya buat kan ada coba 2. Jadi saya masukkan sesuai nama database tersebut. Nah, seperti ini. Kemudian selanjutnya untuk koneksi sebenarnya udah selesai seperti itu. Selanjutnya kita akan coba membuat tampilan di mana tampilan tersebut akan menampilkan data-data yang ada di dalam tabel buku. Nanti akan di halaman web yang kita buat akan muncul seperti ini. Nomor buku, data-data yang ada di tabel buku inilah.
Jadi kita buka link di sini, kemudian di dalam menu ini kita pilih tutorial PHP CRUD, kemudian pilih yang nomor 1 yaitu menampilkan data dari database. Kemudian di dalam nanti proses tampilannya, kita pertama harus membuat namanya file baru, kita namakan dengan nama yang seperti ini, index.php. Untuk awalnya kita copy aja yang seperti yang ada di contoh di sini, tapi ini kan karena data yang ada di database yang di dalam contoh link berbeda dengan data yang kita gunakan, jadi kita harus sesuaikan seperti data yang kita miliki. Jadi kita buat dulu file baru, kemudian index.php ini, kemudian dalam index.php kita copy. Nah, untuk yang pertama harus dilakukan, yang harus teman-teman rubah, ini adalah di sini kan ada kayak tabel. Nah, di dalam tabel ini yang bagian yang saya blok ini nanti akan bertindak sebagai heading tabel atau kayak identitas nama kolom-kolom itu. Jadi kita sesuaikan dengan tabel yang akan kita tampilkan seperti itu. Di mana ini judul buku, kemudian tahun terbit, sama nama pengarang. Seperti itu. Jadi untuk ini bagian ini sudah. Selanjutnya di dalam file di dalam ini yang saya blok harus ada include koneksi PHP. Jadi file koneksi.php ini harus selalu kita panggil karena sebab file koneksi.php ini yang akan menghubungkan nantinya dari file dari indeks PHP ke dalam database MySQL seperti itu. Kemudian ini kita sesuaikan di mana ada MySQL query, select bintang from. Maksudnya bintang ini adalah untuk menampilkan semua data yang ada di dalam tabel. Karena nama tabelnya bukan user, yaitu tabel namanya tabelnya adalah tabel buku, kita sesuaikan jadi nama tabelnya itu tabel buku seperti ini. Kemudian di dalam sini kan ada kayak ini fungsi echo data ini adalah fungsi untuk menampilkan data yang ada di dalam tabel buku. Jadi kita sesuaikan nama yang saya bloki ini harus sesuai dengan nama kolom yang ada di dalam database. Jadi nama yang saya blok ini harus sesuai dengan nama ini, yaitu di sini judul garis bawah buku. Jadi harus sesuai dengan yang ada di nama kolom di dalam database seperti itu. Kemudian kita sesuaikan buku. Kemudian yang selanjutnya tahun terbit seperti ini. Kita harus samakan. Oke, kemudian di sini juga kita sesuaikan.
Kemudian di dalam proses untuk edit dan hapus, untuk proses mengedit dan hapus, kita hanya membutuhkan ID-nya saja yang kita kirim untuk kita olah nantinya. Jadi dari menggunakan ID ini saja kita bisa menghapus data yang istilahnya itu satu baris itu. Jadi misalkan kita ingin merubah atau menghapus pada data nomor buku nomor 1, nanti kalau kita misalkan kita hapus, bisa kalau kita pilih yang nomor ID 1, bakalan data nomor buku 1 ini bakalan terhapus semua. Misal kalau kita rubah, nanti bisa kita rubah judul bukunya aja, atau tahun terbitnya, atau nama pengarang seperti itu. Jadi karena di dalam primary key, kan ID yang dimaksud tadi itu primary key-nya. Jadi di dalam primary key ini adalah nomor buku, maka kita harus sesuaikan di dalam edit dan hapus ini adalah nomor buku. Itu kita save. Kemudian untuk proses menampilkannya, kita buka browser, kemudian yang harus teman-teman ketik adalah localhost terlebih dahulu. Kemudian garis miring, nama folder yang di dalam folder htdoc yang kita buat tadi. Kemudian di sini kita panggil nama filenya file yang kita buat tadi. Jadi kalau kita klik enter, nanti akan muncul seperti ini. Ada kesalahan di mana pada di dalam koneksinya ada beberapa kesalahan. Kita perbaiki. Sebentar. Kita cek lagi. Kita lihat dulu di dalam ini nama database coba 2. Iya. Terus kita lihat lagi. Kita sesuaikan aja. Penggunaan pagar ini berfungsi sebagai variabel seperti itu. Bentar. Oh ya, lupa di dalam dalam proses
terhubung dengan PHP admin, ini bukan MySQL tapi MySQL link, seperti itu. Dan kita ambil dari sini aja. Ini kemudian di dalam sini kita tarik variabel server name. Password. Kemudian nama database-nya sendiri seperti itu. Nama database kita sesuaikan di sana. Dan ini kita hapus saja. Itu kemudian kita lakukan save. Kita coba lagi di sini. Unexpected. Kita langsung aja ini lihat lagi. Minta error unexpected variable. Sini. Ntar kita coba cari aja di sini. Oh ya, lupa tadi di dalam query ini harus juga menggunakan MySQL link. Jadi kan tadi yang di sini apa? File index belum kita rubah. Di bakalan tetap ada error. Lanjut.
Mohon izin mic-nya mati, Mas. Oh ya, bentar. Jadi maaf tadi kayak ada perbedaan, jadi saya rubah, kasih linknya yang baru aja. Terus saya taruh chat lagi. Jadi di sini kita gunakan ini video ini. Di ini kita copy yang bagian kali ini. Jadi teman-teman ikut yang ini aja. Soalnya tadi itu saya lupa kalau di dalam MySQL miliknya si Sam itu berbeda dengan MySQL pada umumnya. Jadi mohon maaf aja. Kemudian kita sesuaikan lagi. Sini kemudian buku tahun terbit, kemudian di sini nama dan yang alamat ini kita hapus, koneksi sudah. Ini kemudian di dalam ini kita sesuaikan namanya, ini sesuaikan dengan misal seperti ini. Kemudian tadi buku terbit dan yang di alamat ini kita hapus. Jangan lupa yang diganti yang bagian hapus ini kita gunakan nomor buku karena nomor buku yaitu adalah ID-nya, dipakai cara ini. Kemudian nanti akan muncul tampilan seperti ini. Nah, ini tampilan dari proses membaca data, di mana data ini akan sesuai dengan data yang ada di dalam tabel buku ini, dalam tabel yang di dalam database yang kalian teman-teman buat itu. Kemudian selanjutnya kita lanjut ke bawah, di mana kita akan melakukan proses membuat menambahkan data baru. Jadi kita sama seperti yang saya katakan tadi, tinggal kita copy ini saja. Kemudian kita buat file baru. Di mana kita buat namanya tambah PHP, misal seperti ini. Dan kita pastekan yang tadi, tapi jangan lupa di file index PHP di bagian ini yang saya blok ini kita rubah. Kan saya tadi buatnya namanya adalah tambah.php, maka filenya yang harus kita panggil di sini harus disesuaikan dengan file proses, di mana kita nantinya akan proses untuk menambah data baru ke dalam tabel database. Kemudian kan di sini kan ada blok yang saya simpan ini. Di dalam ini ada yang namanya proses metode post. Post ini berfungsi untuk mengirim data seperti itu. Kemudian kita sesuaikan di dalam sini karena di sini nomor buku sebenarnya tidak perlu kita inputkan, kita kosongin aja dan kita ganti menjadi buku-buku seperti ini. Kemudian di dalam name ini, di ini nanti ini akan bertindak sebagai
variabel untuk menyimpan data yang teman-teman atau orang lain atau orang yang menggunakan aplikasi ini ketika menginputkan data. Nah, jadi nanti data yang diketikkan itu akan tersimpan di dalam variabel ini, judul buku seperti itu. Kemudian di sini kita tahun terbit, kita gunakan input saja. Di sini namanya tahun. Seperti itu. Kemudian untuk nama pengarang. Ini kita kirim sebagai pengarang. Nah, ini kalau sudah, nah di dalam proses ini kan form ini nanti data-data yang diinputkan bakalan terkirim ke dalam file yang namanya proses simpan WHP. Belum kita buat, dan bentar lagi akan kita buat. Nah, di dalam proses simpan PHP ini nantinya yang akan menginputkan data yang telah diinputkan itu ke dalam atau dimasukkan ke dalam database yang teman-teman udah set itu. Jadi kita buat dulu. Ini jangan lupa proses simpan, kita langsung lanjut ke step 6 ini. Tinggal kita sekali lagi tinggal kita copy, terus kita sesuaikan aja. Gitu. Nah, seperti ini. Nah, di dalam yang saya blok ini, nama kan ada kayak underscore post ini, nanti nama yang bagian ini disesuaikan dengan name pada name pada form bagian ini, seperti itu. Jadi karena ini judul buku tahun pengarang, kita sesuaikan aja judul buku ini, kemudian tadi tahun, kemudian sama dan kita hapus yang tidak kita perlukan. Oh ya, jangan lupa ini penting. Dan nama file ini disesuaikan dengan file koneksi teman-teman. Gitu. Kemudian di sini kan ada kayak insert into. Nah, insert into ini siswa ini seharusnya kita rubah, kita sesuaikan dengan nama tabel data yang akan dimasukkan. Tadi nama tabelnya adalah tabel buku. Kemudian pada kolom pertama itu karena nomor buku kita sudah set auto increment, jadi kita tidak perlu tulis. Jadi kita lanjut lagi saja ke kolom berikutnya, yaitu kolom judul buku, kemudian kolom tahun terbit, dan di sini kolom pengarang. Kolom-kolom ini harus sesuai dengan nama kolom yang ada di dalam database seperti itu. Jadi, kemudian ini kita sesuaikan juga dengan di sini, karena di sini nanti kita harus gunakan judul. Judul ini diambil dari nama variabel ini. Nama variabel yang menyimpan data yang dikirimkan lewat file tambah tadi, seperti itu. Dan kita sesuaikan lagi.
Kemudian maksud dari bagian ini kalau file data yang diinputkan itu sudah terkirim, nanti bakalan langsung di membuka halaman indeks tadi atau halaman di mana proses menampilkan data. Kemudian di sini kan ada kayak href form simpan. Tapi karena kita rubah namanya tadi, yaitu filenya itu tambah.php, maka kita sesuaikan lagi seperti ini. Dan di dalam value ini kita sesuaikan dengan di sini aja. Seperti itu. Kita sesuaikan terlebih dahulu. Nah, kita hapus, kita save, kita coba, bakalan coba apakah prosesnya berjalan di sini. Kan ada kayak ini ada kayak tambah data. Sebentar. Tapi kita belum berubah. Tambah.php. Kita sesuaikan aja karena tadi lupa saya refresh, jadi kan harus di refresh dulu dalam proses setiap proses dalam merubah script, kita harus refresh dulu, kemudian kalau sudah disesuaikan dengan yang dirubah tadi. Jadi kemudian di sini judul buku kita inputkan misalkan buku ini tahun 2012 nama pengarang. Misal seperti ini, kemudian ketika kita klik simpan, kalau datanya berhasil dikirim lah di sini di dalam tampilan bakalan muncul data baru, yaitu yang tadi kita inputkan. Nah, apakah data ini akan juga masuk ke dalam database? Ya. Jadi lagi kita klik tabel bukunya dulu. Nah, jadi sesuai yang tadi kita inputkan bakalan masuk seperti ini. Kemudian langkah selanjutnya itu kita buat proses untuk mengubah data seperti itu. Jadi balik lagi kita copy aja, terus kita sesuaikan dengan tabel dari tampilan tabel tadi seperti itu. Kemudian kita buat di sini. Kemudian di sini kita klik new file. Kita buat nama filenya ubah aja. Kemudian di dalam indeks tadi kita sesuaikan juga di mana di sini. Karena namanya adalah ubah.php, kita sesuaikan dengan namanya ubah.php. Kemudian di dalam file ubah.php kita tinggal pastekan aja. Kemudian tinggal kita sesuaikan di sini kan ada kayak ID, get ID. Kita di sini kita harus sesuaikan dengan data yang dikirim, yaitu kan di dalam data ID yang dikirimkan atau primary key yang dikirimkan namanya nomor buku. Kita sesuaikan seperti ini. Kemudian di sini from ini nama tabel dari tabel yang kita gunakan tadi, yaitu tabel buku. Kemudian di sini di sini ini warna ini nama kolom primary key yang ada di database, kemudian yang bagian ID ini
adalah ID dari ini, dari data yang dikirim dari variabel tersebut. Jadi kita juga sesuaikan seperti ini. Kemudian selanjutnya tetap kita proses ubah ID. Nah, di dalam echo-nya kita sesuaikan juga karena nomor buku yang akan kita kirim, kemudian di sini judul buku seperti itu. Kemudian jangan lupa dirubah pada bagian name-nya. Kemudian pada value ini nanti akan berfungsi untuk menampilkan data yang lama yang akan kita rubah, jadi seperti itu. Jadi kita dalam list ini kita harus sesuaikan namanya juga sesuai dengan nama kolom yang ada di dalam database. Di sini kita gunakan name-nya tahun saja. Di dalam ini kita harus sesuaikan juga dengan yang di dalam database. Kemudian kita tidak gunakan jenis kelamin sama alamat, kita hapus. Kemudian di sini kita sesuaikan form yang terakhir, yaitu pengarang. Name-nya seperti ini, dan data lagi. Dan setelah kita simpan, kita harus membuat file, di mana file tadi berfungsi untuk merubah data yang lama. Data lama tadi yang telah dirubah menjadi data baru, data input baru, dikirim, dan juga di dalam database itu tersebut akan dirubah sesuai dengan data baru yang kita inputkan seperti itu. Di sini karena proses ubah, kita buat nama filenya samakan saja pada database. Kemudian sekali lagi tinggal kita copy aja bagian ini. Kemudian di sini ID kita sesuaikan lagi. Yang di ini, yang saya blok ini, nama nomor buku ini atau bukan nomor buku lah, terserah kalian, harus sama dengan yang ada di sini, seperti itu. Di nama ini, karena di sini namanya nomor buku, di sini harus disesuaikan, yaitu jadi nomor buku, seperti itu. Kemudian di sini kita sesuaikan lagi. Sekali lagi bagian ini, bagian pos ini, yang blok pos ini harus disesuaikan dengan yang pada name ini, karena ternyata di name ini pakai judul buku, kita sesuaikan ke ini. Kemudian di sini pengarang. Dan di sini update siswa ini kita sesuaikan dengan nama tabel yang kita gunakan, yaitu buku. Kemudian di set yang bagian pertama ini adalah nama yang sesuai dengan nama kolom ini, yaitu di sini judul buku, maka kita sesuaikan dengan nama kolom yang ada di dalam tabel pada database.
Dan yang bagian ini kita sesuaikan dengan ini, di mana ini adalah judul. Hapus yang tidak kita gunakan ini, kemudian sesuaikan yang bagian ini. Ini nama bagian yang saya blok ini harus sesuai dengan yang pada bagian ini. Dan ini menerima data dari variabel ini. Seperti itu. Ini harus sama, jadi tahun terbit, sedangkan di sini adalah tahun. Ini pengarang ini. Kemudian di sini kan ada where. Where ini primary key dari tabel tersebut. Jadi pada tabel tersebut yaitu tabel buku kan kita gunakan nomor buku. Di sini juga kita sesuaikan. Tambahkan satu data lagi. Itu nomor buku di sini. Nah, di sini. Nah, terus kemudian ini kita sesuaikan juga karena tadi namanya filenya ubah.php, kita sesuaikan. Setelah kita simpan, kita coba pada tampilannya sini. Jangan lupa dilakukan refresh terlebih dahulu agar proses perubahan script tadi akan berjalan. Jadi kita akan coba yang data baru yang kita inputkan, di mana kita akan merubah tahun terbit ini, di mana data awalnya adalah tahun terbitnya 2012, kita coba bakalan rubah menjadi tahun 2015 seperti itu. Oke, sebentar masih ada kesalahan. Diubah. Tahun terbit pengadaan buku. Nomor buku. Nomor buku, ubah. Nomor buku. Ntar kita coba lagi. Areki nomor buku. Ini len 11. Pada len 11. Dimana di sini kita tidak bentar, di sini kan ID kita rubah juga di sini nomor buku seperti itu. Jadi file ini adalah primary key data dari database, tabel yang ada di database. Kemudian ini variabel nomor ini, buku ini yang akan bertindak mengirim ke dalam sini seperti itu. Dan kita lakukan refresh lagi, back terlebih dahulu, refresh, dan kita rubah yang baru. Nah, seperti ini. Tadi kita akan merubah tahunnya menjadi dari 2012 menjadi 2015. Kita klik ubah. Nah. Tahun terbit. Sebentar, berarti ada kesalahan.
mana di sini kita kirim tahun, datanya tahun terbit. Name-nya tahun, diproses rubah, dikirim tahun terbit. Ntar saya coba lagi. Oh, ya, berarti ada kesalahan dalam proses. Berarti ada kesalahan di dalam query ini. Nah, tahun hanya nomor. Kita langsung lanjut saja. Seperti ini. Kita hapus bagian ini. Update tabel buku, kita setnya judul buku, judul, tahun terbit, tahun, pengarang. Nomor buku, hasil, kita coba lagi. Ini bentar, berarti di dalam proses ini ada file yang belum kita rubah, yaitu di dalam ini. Nah, ini ID ini belum kita rubah. Nah, lupa lagi setelah kita sesuaikan, yaitu nomor buku tadi. Maaf, ya ini kita rubah. Kita back dari awal lagi, kita refresh, kita ubah dan 2015. Nah, ini datanya, data yang lama tadi yaitu 2012 akan dirubah sesuai dengan data baru yang kita inputkan, yaitu dari 2012 menjadi 2015. Dan di dalam tabel ini, kalau kita buka lagi tabel di dalam database, pada tahun terbit juga akan berubah datanya seperti itu. Dan langkah selanjutnya adalah kita akan buat proses hapus data. Kita kopikan saja script ini, kemudian kita buka ini lagi Visual Studio-nya, kemudian kita buat file proses hapus PHP. Ini akan menyimpan proses untuk menghapus data pada PHP tersebut. Ini karena yang dikirimkan adalah nomor buku. Kita di sini juga nomor buku itu. Oke, di sini kita tinggal sesuaikan, kita hapus saja bagian ini. Di sini pada bagian ini kita panggil
Maaf. File nama ini kita ambil pilih dari ini. Jadi kalau untuk menghapus itu pakai delete from, terus nama tabel, di mana nama tabelnya tadi ada tabel buku, kemudian primary key-nya adalah nomor buku, kemudian primary key yang akan kita hapuskan dikirim pakai tadi namanya itu nomor buku, jadi seperti ini. Kemudian kita buka lagi indeksnya. Oke. Selanjutnya kita sesuaikan di dalam ini, kita buka, jangan lupa di refresh pada tampilan ini. Kita akan menghapus data nomor 3 ini. Kemudian kita hapus. Bentar, ada kesalahan di dalam tes nomor 9. Oh iya. Nah, tadi ada kelebihan nama di sini. Jadi kita bakalan coba lagi proses untuk menghapus. Kita kembali, kemudian kita hapus data yang nomor 3, yaitu judul buku Werewolf. Nah, kemudian seperti ini, datanya bakalan terhapus di dalam database juga. Kalau kita klik ini lagi, database-nya bakalan data yang tadi nomor buku yang nomor 3 bakalan juga terhapus. Jadi mungkin itu saja untuk proses CRUD. Kemudian yang pada CRUD PHP MySQL-nya kita gunakan, teman-teman gunakan link yang paling bawah yang sudah saya share di lewat chat seperti itu. Mungkin ada pertanyaan? Ayo, semua taruna, ayo bertanya. Silakan. Gilang, Ada, Almira, Dena, sudah mengerti semuanya? Sudah mengerti? Mohon izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Izin, bagaimana cara kita mengetahui misal tadi yang di apa itu primary key, misal ditandai oleh where ya Pak ya. Tapi untuk apa untuk data yang lainnya kita mengetahuinya bagaimana Pak? Tadi kan banyak apa kayak salah data atau salah input, itu bagaimana cara kita menandai gitu loh Pak, maksud saya. Izin, terima kasih. Mohon izin untuk menjawab. Tadi kan kayak saya tadi apa namanya, salah dalam proses pengiriman data, di mana kan tadi yang saya kirim kan di sini pada blok yang saya ini kan ID. Seharusnya kan karena di sini ID di dalam proses apa namanya, proses ubah sama hapus
pada bagian get ini seharusnya kan tetap ID. Jadi ini harus disesuaikan dengan nama yang ada di ini. Kemudian kenapa dari satu primary key itu bisa menghapus satu data? Karena dari primary key ini sebenarnya sebagai kayak identitas. Jadi kayak si judul buku Frozen ini milik nomor 2. Seperti itu. Jadi kalau kita ubah atau hapus dari berdasarkan primary key ini saja, sebentar. Saya salah share. Nah, di sini kan kalau dilihat dari tabel dalam database ini nomor buku ini akan menjadi identitas dari milik Frozen 2018 dan Jaka. Jadi Frozen 2018 Jaka data ini akan mengikuti data yang ada di dalam primary key ini. Jadi misalkan kita mau rubah di nomor buku 1, nggak bakalan muncul si Frozen ini. Seperti itu. Jadi yang bakalan muncul di dalam judulnya bakalan muncul Cinderella seperti itu. Jadi kayak primary key ini menandai identitas. Jadi kayak si tabel-tabel yang lain itu akan mengikuti data primary key-nya. Jadi kayak Cinderella 2020 David ini akan mengikuti primary key nomor 1 seperti itu. Mungkin seperti itu sih. Mohon izin Mas, berarti kalau misal kita salah input primary key walaupun kita sudah mengubah seperti judul buku, tahun terbit dan pengarang dan lain-lainnya itu nanti nggak masuk Mas ya, nggak berpengaruh Mas ya? Nggak berpengaruh. Jadi kalau misalkan tadi kayak saya yang salah tadi, kan saya kan proses salahnya ada di script mengirim yang sebentar dikirim di sini, kan dikirim di sini. Jadi kayak tadi kan ID, sedangkan yang di proses ubah tadi kan kita tetap kita udah ubah nomor buku. Jadi walaupun kita klik berkali-kali rubah, nggak bakalan data yang ada di dalam database itu tidak bakalan berubah karena kan nggak di dalam istilahnya si database itu nggak tahu data mana yang diubah karena kita tadi kan nomor buku, jadi kan sebenarnya kan tadi kan ID di dalam indeks ini kan tadi sebenarnya kan ID. Jadi kalau tetap seperti tadi kan di nomor buku ini sebenarnya kan tidak memiliki nomor, jadi kan 0. Nah, sedangkan di dalam database ini kan nggak ada yang dari angka 0 seperti itu. Jadi terjadi seperti tadi terjadi kesalahan. Jadi tidak bakalan ada data yang berhasil dirubah. Tapi kalau sesuai seperti yang tadi ini ya walaupun kita misalkan mau kita rubah si Cinderella ya harus kita pilih yang pada bagian ini ya bagian nomor 1 ini di bagian ini. Karena kan kita udah set sih secara otomatis tadi yang dikirim di ubah ini, aksi ubah nomor 1 ini primary key nomor 1 seperti itu. Jadi nggak bakalan kita kalau kita klik ubah yang di bagian aksi ini si data kedua yaitu data Frozen yang bakalan berubah seperti itu kan karena kita sudah sesuaikan di dalam proses coding yang ini kan. Nah ini proses ini ditampilkan itu per data seperti itu. Jadi nggak bakalan adanya terjadi setelahnya kayak crossing data seperti itulah. Jadi kalau kita klik yang ini nggak mungkin yang data nomor 2. Jadi seperti itu sih. Di primary key itu yang benar-benar penting karena dia bisa digunakan untuk merubah data, juga untuk menghapus data seperti itu sih. Oh, ada pertanyaan lagi? Izin bertanya lagi, Mas. Iya. Kita untuk menulis yang
ada spasinya itu bolehnya di mana aja Mas ya? Spasi mana itu? Kalau di dalam database seperti ini, kalau nama kolom apa-apa atau nama database itu tidak boleh menggunakan spasi. Tapi kalau di dalam script apa namanya, bahasa seperti ini, penggunaan kan ini kayak yang $SQL ini, kan ini sebenarnya kan variabel. Istilahnya itu namanya variabel. Di dalam istilah variabel juga tidak boleh menggunakan spasi. Jadi sebenarnya kalau dalam proses penggunaan script bahasa, kalau variabel sama di dalam database itu emang kita nggak bakalan bisa menggunakan spasi. Tapi kalau misalkan kayak ini kan sebenarnya akan tag HTML. Nah, baru kalau tag HTML ini bisa kita gunakan namanya spasi seperti itu. Jadi kalau misal kayak gini, ini kan sebenarnya kan nama-nama sesuai dengan yang ada di dalam kolom database. Sedangkan ini kan nama variabel. Nama variabel sama nama yang di kolom ini sebenarnya tidak boleh menggunakan spasi. Tidak bisa malah seperti itu. Mungkin seperti itu sih. Mohon izin, terima kasih Mas. Iya. Mungkin kalau di dalam ini kan mungkin belum ada yang tahu. Ini sebenarnya sebutannya itu adalah query. Kalau misalkan teman-teman lihat di dalam database ini kan kayak ada SQL. Nah, kalau kita klik, nah ini yang sebenarnya ini itu sama dengan data di ini seperti itu. Nah, jadi kalau kita sebenarnya kita hapus, kemudian kita go, ya bakalan muncul data ya ini. Nah, semua data ini bakal muncul seperti ini. Jadi kalau tadi itu kan ada where 1. Kalau kita clue ya cuma bakalan nampilkan where-nya salah karena where-nya 1 tadi. Kita where-nya nomor buku seperti ini. Nah, yang akan ditampilkan ya data nomor 1 aja sih. Nah, seperti itu. Nah, kan di kalau di dalam query tadi mungkin membantu tiap namanya ini boleh menggunakan spasi. Misal kayak ditambah ini proses simpan. Nah, kan ini kan sebenarnya kan ada kayak ada spasi ini. Nah, ini boleh. Dan ini kan mungkin sama menjelaskan ya, insert into. Ini nama tabel. Kemudian dalam kurung yang pertama ini adalah nama kolom dari tabel tersebut. Kemudian value ini data yang akan kita kirimkan atau kita masukkan ke dalam database. Nah, di dalam database ini kan yang kita inputkan itu kan dari variabel ini judul, tahun, dan mengarang. Seperti itu sih. Mungkin ada pertanyaan lagi yang lain? Mungkin kalau untuk pengen belajar PHP yang lebih jauh,
teman-teman bisa gunakan yang itu aja sih, yang di chat, yang di link kedua. Kan di situ kan ada beberapa pengenalan dasar PHP-nya. Jadi teman-teman bisa belajar pengenalan dasar PHP di situ. Kemudian di yang bawah, kalau kan yang kita buat ini CRUD. Jadi kalau misalkan nanti teman-teman mau buat yang kayak login, sebenarnya itu proses proses R seperti itu sebenarnya. Jadi kayak misalkan teman-teman email teman-teman itu kan kalau kita masukkan email, itu si data sistem itu akan mencari email yang sesuai, email yang di dalam database yang sesuai dengan email yang teman-teman inputkan. Jadi kalau sesuai bakal pindah ke halaman. Jadi proses login sebenarnya proses yang hampir sama dengan proses ini, proses untuk membaca data seperti itu. Apakah ada pertanyaan? Burung, aku mulai smash. Ya, kalau tidak ada yang bertanya lagi, kalau memang butuh perulangan dari awal, mencoba lagi, karena kalau kalian coba-coba, kalau sudah berhasil, pasti akan kecanduan nanti ngodingnya. Nah, ini juga bisa kalian gunakan untuk penunjang daripada tugas akhir kalian nanti. Ya. Nah, saya kira nanti di tugas akhir lebih keren kalau kita ada sistem yang mendukung di tugas akhir yang kalian buat nanti. Monggo nanti di WA aja di grup kalau ingin tambahan untuk praktikum lebih lanjut, ya, monggo saya akan fasilitasi agar kalian ya 75% lah mengerti bagaimana membuat sistem informasi manajemen yang sederhana gitu. Ya, kalau memang tidak ada yang bertanya, saya akan akhiri. Sudah ya, Mbak Nadia? Ada pertanyaan? Siap, Pak. Ada pertanyaan? Mohon izin, cukup, Pak. Cukup. Ya, kalau cukup, saya akhiri sampai di sini. Ya, nanti saya share materi ini ke YouTube. Ya, tujuannya
kalian bisa mengulang lagi, mencoba memahami apa yang tadi sudah dijelaskan gitu ya. Nah, kalau saya kirim videonya terlalu besar untuk di-download gitu ya, terlalu besar untuk di-download, nah maka kalau di YouTube lebih ringan. Ya, saya kira itu. Terima kasih Mas Miftah sudah memberikan ilmunya. Ya. Semoga apa yang diberikan tadi teman-teman Taruna bisa memahami gitu ya. Nah, akhir kata saya ucapkan selamat sore, salam sehat selalu, dan sampai ketemu minggu depan untuk ujian secara lisan ya, online. Ya. Saya kira itu, mohon izin untuk mengakhiri Zoom ini. Terima kasih, selamat sore. Selamat sore, Pak. Selamat sore, Bapak.